silih berganti mengedarkan barang haram tersebut di Kota Pekanbaru. Seorang wanita bandar narkoba di Jambi berhasil ditangkap di Jakarta Barat. Daerah Sumatera Utara mengamankan 1058 pelaku narkoba. Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin narkoba sesuai hukum Indonesia. Jadi, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika itu adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan juga ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah ataupun sintesis yang berkhasiat psikoaktif melalui perubahan selektif pada sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan perilaku dan juga aktivitas mental. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Selanjutnya ada bahan adiktif. Bahan adiktif itu adalah zat kimia yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan juga sistem saraf yang dapat menyebabkan perubahan pada perilaku, suasana hati, dan juga persepsi, dan juga menyebabkan ketergantungan. Sekian dari saya. Istilah narkoba memang tidak ditemukan secara langsung di dalam Al-Quran. Para ulama menyamakan narkoba dengan khamar, yaitu segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal sehat. Dengan demikian, segala sesuatu yang membuat hilang kesadaran dan merusak diri, maka hukumnya sama dengan khamar, yaitu haram. Bahkan obat jenis psikotropika dan narkotika meski awalnya untuk tujuan medis tetap haram jika disalahgunakan. Lantas, kenapa dilarang? Karena akal merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narkoba merusak akal, kesehatan, harta, bahkan masa depan. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarangnya. Adanya beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang larangan khamar ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga akal dan diri kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wa ansabu wa azlamu rijsan min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Di sini saya akan membacakan dalil dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tetapi dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Lalu mereka menanyakan kepadamu tentang apa saja yang harus diinfakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu berpikir. Sekian. Ciri-ciri dari pengguna narkoba adalah yang pertama mata merah, yang kedua badan kurus, yang ketiga sering berhalusinasi, yang keempat banyaknya bekas suntikan. Jenis-jenis narkoba yang sering digunakan diantaranya ada kokain, sabu-sabu, ganja, morfin, dan ekstasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba secara berlebihan di luar keperluan medis dan tanpa pengawasan dokter. Narkoba ini juga memiliki daya ketergantungan tinggi sehingga siapapun yang mencoba dan mengonsumsi obat-obatan terlarang, ia akan memiliki ketergantungan dan terus-menerus mengonsumsi obat-obatan terlarang. Dan narkoba ini juga menimbulkan gejala putus obat yang disebut dengan sakau atau yang artinya itu sakit. Kondisi ini sangat menyakitkan dan menderita bagi penggunanya. Dampak negatif narkoba pada kehidupan sosial yaitu ketidakmampuan menjalin hubungan yang sehat di antara keluarga, masyarakat, dan teman-teman. Itu pula dikarenakan karena ketidakstabilan emosional yang diakibatkan oleh penggunaan narkoba. Salah satunya yaitu terjadi kekerasan dan juga pembulian. Dampak negatif narkoba terhadap keimanan seseorang. Yang pertama yaitu hilangnya rasa takut kepada Allah. Kedua, yaitu lalai dari ibadah. Tiga, merusak hati dan jiwa. 4, mengabaikan tujuan hidup. Dan 5, akan terjerumus kepada maksiat yang lain. Dampak negatif narkoba bagi diri sendiri. Yang pertama,
kesehatan fisik menurun, kedua kesehatan mental terganggu, yang ketiga masalah sosial, yang keempat masalah ekonomi, yang kelima masa depan hancur, yang keenam resiko kematian. Adapun beberapa solusi bagi orang yang kecanduan narkoba. Yang pertama, bisa dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara sholat, berzikir, dan berdoa. Yang kedua, bisa dengan berkonsultasi kepada dokter atau psikiater. Yang ketiga, beritahu teman atau keluarga untuk menjadi sumber motivasi dan dukungan. Yang keempat, hindari tempat, orang, dan suasana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, ganti kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang lebih positif, misalnya dengan berolahraga dan menekuni hobi. Yang terakhir, pastikan tubuh mendapatkan gizi dan istirahat yang cukup untuk memulihkan diri. Untuk menghindari penyalahgunaan narkoba, yang pertama yaitu mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu membiarkan diri hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, hindari rasa penasaran untuk mencobanya. Yang keempat yaitu hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Yang kelima yaitu ketahui dampak buruk memakai narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Yang keenam yaitu lakukan kegiatan positif seperti berolahraga. Dan yang terakhir, hindari pergaulan malam.